Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah Dafa Pramudia dengan NIM D1A022173 dari kelompok 8C Praktikum Ilmu Pemulihan Ternak dengan asisten Banadila. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas postes Praktikum Ilmu Pemulihan Ternak dengan mereview acara-acara praktikum yang sudah terlaksanakan. Jadi pada praktikum pertama ada pewarisan sifat kuantitatif. Pewarisan sifat kuantitatif yaitu sifat-sifat yang terdapat pada ternak merupakan ekspresi dari gen-gen yang dimiliki suatu individu ternak. Gen-gen tersebut berasal dari tetua. Proses penggabungan kombinasi gen tetua jantan dan betina pada anak atau keturunannya merupakan suatu proses yang disebut pewarisan sifat. Pewarisan sifat terjadi saat konsepsi, yaitu pada saat terjadi peristiwa bertemunya gamet jantan dan betina. Kombinasi gen atau genotipa yang dimiliki ternak akan memunculkan pengaruhnya setelah mendapat pengaruh lingkungannya, bisa disebut environment. Kemudian dapat memunculkan kerjasama pengaruh tersebut disebut fenotipa atau produksi. Jadi rumus dari pewarisan sifat ini adalah produksi sama dengan genotipa ditambah environment. Kemudian ada pada praktikum kedua yaitu koreksi data, produksi dan variansi. Kemampuan genetik ternak tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat ditaksir dari tampilan produksi yang dapat diukur atau fenotipa. Untuk penaksiran kemampuan genetik tersebut perlu adanya upaya menyeragamkan atau menghilangkan pengaruh lingkungan hingga mendekati nol. Koreksi data dapat menurunkan perbedaan-perbedaan yang ada pada ternak dan mempengaruhi produksi ternak. Faktor koreksi terbaik adalah faktor koreksi yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari ternak-ternak lingkungan di mana ternak tersebut dikembangkan. Kemudian pada praktikum ketiga ada penaksiran heritabilitas. Penaksiran heritabilitas menunjukkan bagian dari keragaman total yang disebabkan karena pengaruh genetik, terutama gen-gen aditif. Heritabilitas menunjukkan pula besar kemampuan genetik ternak serta seberapa besar keunggulan tetua yang diwariskan kepada keturunannya. Heritabilitas dapat ditaksir dengan beberapa metode. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode korelasi saudara tiri bapak, paternal correlation half-shift. Heritabilitas ditaksir dengan bantuan analisis variasi yang mampu memecah keragaman total menjadi keragaman yang memiliki informasi genetik. Heritabilitas dapat pula ditaksir menggunakan metode segren antara catatan produksi tetua dengan catatan produksi anak. Terus kemudian di praktikum keempat ada penaksiran repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik penting dalam aplikasi pemulihan ternak karena repeatabilitas menunjukkan bagian dan keragaman total yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan permanen. Konsep repeatabilitas untuk sifat-sifat yang dapat diukur berulang kali. Repeatabilitas dapat ditaksir dengan metode korelasi antara kelas dan dalam kelas. Kemudian pada praktikum kelima ada penaksiran mutu genetik ternak atau nilai pemuliaan. Mutu genetik ternak dapat ditaksir menggunakan data produksi yang terukur atau fenotipa. Mutu genetik ternak dapat ditaksir melalui penaksiran nilai pemuliaan ternak. Nilai pemuliaan dapat ditaksir dengan berbagai metode yang digolongkan berdasarkan data yang tersedia. Kepentingan penaksiran nilai pemuliaan ternak adalah dalam hal membantu melakukan perbandingan antar ternak, penyusunan peringkat ternak, dan lain-lain hal yang terkait dengan proses evaluasi mutu genetik ternak. Kemudian pada praktikum ke-6
Ada seleksi pada dasarnya adalah memilih ternak untuk dijadikan tetua pada generasi yang akan datang. Seleksi dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik ternak pada satu sifat atau lebih dari satu sifat. Seleksi diawali dengan melaksanakan koreksi data produksi terhadap faktor lingkungannya. Penaksiran atau nilai pemuliaan meranking individu berdasarkan nilai pemuliaan, memilih ternak dan menaksir hasil seleksi. Kemudian pada praktikum ke-7 ada seleksi uji keturunan. Uji keturunan adalah satu metode genetik menggunakan informasi produksi keturunan. Uji dapat dilakukan baik pada ternak jantan dan betina, tetapi umumnya dilakukan untuk pejantan dengan sifat yang dibatasi jenis kelamin atau sex limit. Evaluasi genetik tetua menggunakan informasi produksi keturunannya dapat dilakukan karena anak merupakan contoh acak gen-gen tetua. Kemudian ada praktikum ke-8, sistem perkawinan. Peningkatan mutu genetik dapat dilakukan melalui sistem perkawinan dan seleksi. Perkawinan silang dalam inbreeding merupakan perkawinan antar individu yang masih memiliki hubungan keturunan. Konsekuensinya dari perkawinan tersebut, maka dua individu memiliki gen-gen yang sama. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.